kembali di Pena Podcast, Pendidikan Ekonomi Ngobrol Asyik. Bareng aku, Atika Dewi, yang pastinya bakal nemenin kalian ngobrol asyik dan bermanfaat banget di podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas program Lantip Internasional nih teman-teman. Pastinya banyak banget mahasiswa yang penasaran sampai seru sendiri untuk cari infonya. Dan spesial banget nih, hari ini kita kedatangan narasumber yang baru saja melaksanakan program Lantip Internasional dari Malaysia. Langsung aja kita sambut Kak Dava. Halo. Halo Kak Dava, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak untuk Kak Dava udah mau mampir nih di sela-sela kesibukan Kak Dava. Oke, sebelum kita mulai nih Kak, boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman. Mungkin bisa sebutin nama lengkap, prodi studi dan angkatan berapa nih Kak? Perkenalkan, aku Abian Dava, bisa dipanggil Abian, bisa dipanggil Dava. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Oke, Kak Dava sekarang nih kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak? Lagi fokus kuliah aja atau Kak Dava sambil ikut organisasi atau magang atau kegiatan lainnya nih Kak? Karena aku udah semester 7, mungkin udah nggak kuliah ya. Lagi jenis skripsi aja sama kesibukan lainnya kayak nyusun timeline kegiatan, gitu-gitu aja sih. Kalau dengan Lantip Internasional nih Kak, menurut Kak Dava sendiri tuh kegiatan apa sih yang bikin menarik dan yang Kakak rasain dalam program tersebut? Kalau dari Lantip Internasional tentunya yang bikin tertarik itu kita kan ngajar ya. Dan ngajar itu tuh kita ngajar orang luar, apalagi ya kita bisa selain ngajar kita bisa kenalan, bisa tahu ciri khas orang luar negeri gimana, culture-nya gimana, kebiasaannya gimana. Mungkin itu sih yang bikin aku jadi penasaran ini ya buat ikut Lantip Internasional. Kalau boleh tahu nih Kak Dava ini pertama kali tahu tentang Lantip Internasional ini dari mana sih Kak? Apa dari dosen, dari teman, media sosial, atau mungkin bisa jadi dari info kampus langsung? Kalau buat info pertama kali itu aku tahu dari dosen, dan waktu itu sempat belum tertarik karena gimana? Awalnya aku takut buat ikut join, tapi setelah ada infonya dari Instagram, oh ternyata ada negara Malaysia dan kebetulan udah pernah juga, jadi makin tertarik lagi gitu buat mencoba. Jadi Kak Dava tuh kayak tertarik banget untuk mengikuti Lantip Internasional ini ya. Selanjutnya nih, apa sih Kak yang bikin Kak Dava akhirnya buat tertarik nih? Tadi kan Kak Dava bilang dari Instagram juga untuk lihat dari Lantipnya. Mungkin Kak Dava bisa ceritain sedikit juga nih ke teman-teman tentang proses seleksinya itu gimana sih Kak? Sama apa aja yang perlu kita siapin sebelum kita memulai Lantip Internasional itu? Kalau dari proses seleksi itu dari LP3-nya cuman minta dokumen pendukung sama latar belakang kita. Jadi sebelum kita daftar Lantip Internasional mungkin kita perbaiki diri kita dulu, kayak pengalaman kita, experience kita itu nanti bakal dinilai lebih sama LP3. Kalau untuk dokumen pendukung itu sertifikat bahasa Inggris. Hanya sertifikat bahasa Inggris Iya. atau ada yang lain? Yang lain bisa kayak sertifikat kegiatan pribadi atau lomba atau kegiatan nasional, itu bisa sangat mendukung sih buat chance keterima ini. Oke, nah Kak Dava kan sempat ikut program ini di Malaysia nih Kak. Aku penasaran banget sih, Kak Dava tuh di sana tuh ngajarnya di jenjang apa ya Kak biasanya? Kalau di Malaysia sendiri itu namanya sekolah menengah, bukan SMA ataupun SMK tapi sekolah menengah. Nah itu kebetulan waktu itu aku ngajar di angkatan 3. Jadi itu masih angkatan, bisa dibilang angkatan pertama. Jadi masih, kalau di sini masih SMP mungkin ya. SMP ya. Ya, dan di sana ngajar anak-anak kecil lucu, masih bener-bener nggak ngajar anak SMA gitu. Jadi seru, malah kayak main. Mereka ya. Iya. Berarti di sana tuh kayak nggak ada SD, SMP, SMA gitu ya Kak? Kalau SD masih ada, SD masih sekolah ada. rendah masih ada. Cuman SMA SMK udah nggak ada. Kalau nggak boleh tahu di sana tuh namanya apa ya Kak? Kalau selain nama SMP atau SMA? Kalau di sana itu dibagi jadi 2, itu ada SMA sama SMK. Tapi kepanjangannya kalau SMA itu sekolah menengah atas, sekolah menengah, maaf. Kalau SMA itu sekolah menengah agama, kalau SMK itu sekolah menengah kebangsaan. Oh, berarti dia ada yang agama, ada yang kebangsaan ya? Iya. Oke. Dan itu juga dibagi 2 juga. Kalau kebangsaan itu punya negara, kalau agama itu juga punya negara, cuman dia dari pemerintah agama. Kalau kita biasanya kayak pesantren gitu ya? Atau Iya, bisa boarding dibilang gitu. school Ya, boarding school sama. Pastinya seru banget gak sih Kak untuk
bisa ngalamin langsung ngajar di luar negeri itu. Tapi nih ya Kak, kalau kita bandingin sama sistem pendidikan Indonesia, menurut Kak Dava sendiri itu perbedaan yang paling besar yang kerasa banget itu di bagian mana Kak? Apa dari segi ajarnya, karakter siswa, atau mungkin budaya belajar di sana kan berbeda ya sama kita? Kalau karakter siswanya mungkin masih sama, namanya anak-anak kan masih suka celekan, bercanda gitu kan. Tapi kalau sistem pendidikannya bisa dibilang lebih maju Malaysia, karena benar-benar di sana sistem pendidikannya dijamin banget, dari tenaga pengajarnya juga sangat tanggung jawab banget sama siswanya. Jadi buat pelajaran itu semisal 3 jam pelajaran itu full 3 jam belajar, baru istirahat. Kalau di sini kan mungkin dari 3 jam belajar, nanti sisanya mungkin akhir-akhir udah nggak ada pelajaran. Dan itu jadi gimana, pandangan baru kalau sistem pendidikan di Indonesia ternyata masih kurang juga. Berarti di sana tuh lebih maju gitu ya Kak, kalau dalam pendidikannya. Nah, untuk Kak Dava sendiri ini biasanya kan kalau keluar negeri suka ada yang kayak momen culture shock gitu ya, kayak apalagi kan pas pertama kali datang nih, Kak Dava sempat ngalamin nggak waktu mulai aktif di Malaysia? Kalau iya tuh bagaimana yang bikin Kak Dava tuh culture shock sama Kak Dava kan pasti butuh adaptasi juga ya di lingkungan baru di sana. Culture shock itu yang paling kerasa mungkin karena tempatnya jauh dari pusat kota. Itu sekitar waktu itu dari bandara Kuala Lumpur itu 4 jam. Baru sampai ke sekolahnya. Jadi kayak aduh ini jauh banget, gimana kalau gak ada sinyal gitu kan. Bener-bener lewatin kanan kiri hutan sawit gitu, tapi ternyata alhamdulillah sinyal masih banyak. Dan ternyata yang nggak sedesa itu di sana, walaupun desa tapi fasilitasnya masih oke. Iya. Cara ngadepinnya mungkin awal-awal masih kaget gimana, aduh nanti kalau mau makan gimana, kalau mau masak belanjanya gimana. Tapi ternyata di sana juga warga sekitar, bukan warga sekitar sih, lebih tepatnya kayak dari pihak sekolah itu semacam ada penjaga asrama, itu baik banget sama aku, sama teman-teman kita yang lain. Itu benar-benar di sana itu kita diarahin nanti belanja mau kemana, di mana gitu. Kalau mau belanja ini di sini, dikasih tahu tempat ini gitu. Jadi aman sih, karena kita dibantu sama warga-warga sekolah juga. Oke, seru banget ya Kak. Buat momen-momen kayak gitu tuh kayak jadi pelajaran baru di hidup kita, jadi kayak kita bisa tahu hal yang baru juga. Terus kalau soal adaptasi nih, gimana sih Kak Dava cara nyesuaiin diri ke lingkungan baru itu? Apalagi kan kesehariannya kan kita pasti beda banget dong di Indonesia sama di Malaysia. Biasanya kalau Kak Dava tuh di sana pakai bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bisa sempat juga pakai bahasa Indonesia? Orang sana itu tertarik bahasa Indonesia, jadi kita menyesuaikan ke bahasa Melayu, tapi orang Melayu itu malah tertarik bahasa kita. Jadi malah di sana itu kebalikan, kita ngomongnya Melayu, tapi di sana malah ngomongnya Indonesia. Jadi itu logatnya beda. Ya. Jadi kita kalau ngobrol malah kayak keterbalikan gitu, dia malah ngomong bahasa Indonesia, kita Melayu. Komunikasi tetap lancar ya walaupun kita beda budaya Kak. Berarti buat teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, pendidikan administrasi, perkantoran yang pengen banget ikut program relatif internasional juga, menurut Kak Dava keterampilan apa aja sih yang paling penting biar bisa sukses dan enjoy selama di sana? Yang paling penting itu kita bisa adaptasi sama lingkungan baru, itu paling penting. Karena kalau kita bisa berangkat, nanti belum tentu bisa adaptasi, kita di sana malah sakit, kita nggak produktif di sana, malah nyusahin orang lain. Dan yang kedua mungkin bahasa, karena bisa jadi betul buat kita juga, entah di sana dipakai atau enggak, itu bahasa jadi pegangan kita kalau misal di sana diperlukan. Sama pengalaman juga. Oke, pengalaman itu penting banget ya Kak, aku setuju banget sih tentang hal pengalaman itu. Nah, keterampilan itu kan memang penting banget ya, apalagi buat kita yang pengen banget punya pengalaman internasional ini. Oke, lanjut ya Kak. Untuk, aku penasaran banget nih, waktu pertama kali Kak Dava ngajar di Malaysia tuh gimana sih Kakak cara ngebangun chemistry sama siswa di sana? Secara kan dari segi budaya kita kan berbeda juga ya. Karena sebelum berangkat relatif itu ada micro teaching, itu aku sempat mengaplikasikan itu, aku bawa jajanan dari sini, yang benar-benar waktu ngajar itu aku bilang siapa yang paling aktif di kelas itu bisa dapat jajanan dari Indonesia. Ya, dan itu bisa jadi dorongan buat mereka di sana, karena mereka langsung pada aktif. Tapi ternyata waktu aku lihatin jajanan itu coki-coki.
di sana ternyata ada. Itu malah aku malu sendiri, tapi di sana kelasnya udah terlanjur happy, tapi mereka juga suka. Tetap excited Ya, dari segi itu mereka suka. Ya. Setuju banget nih Kak. Sekarang gini Kak, buat kita lagi ngincer lanjut ke Malaysia, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin biar gak bingung kita sampai di sana? Perlu persiapan apa aja? Kalau persiapan mungkin paspor paling penting karena keluar negara perlu paspor. Izin dari orang tua perlu dari sekarang kalau misalnya mau ikut program ngomong dari sekarang sama orang tua mau ikut program ini biar ada persiapan yang matang dari orang tua maupun kita. Latihan soft skill juga, mungkin speaking ya paling penting. Jadi bahasa Inggrisnya misal belum paham di speaking kita bisa tahu orang ngomong apa itu bisa ngebantu kita banget. Menjadi persiapan kita berangkat nanti. Oke Kak, lanjut ke paling banyak nih sama ditanyain sama pendengar kita, tips and trick biar bisa kita lolos lantip internasional tuh gimana sih Kak? Boleh spill dikit dong ke teman-teman biar teman-teman pun bisa tahu juga. Tips and trick yang mungkin yang pertama semangat, ada kemauan diri, berusaha sungguh-sungguh, dan juga intinya sabar. Karena kita juga ada kemauan yang tinggi itu pasti nanti cobanya juga bakalan nggak main-main. Bisa jadi kita ikut daftar lantip tapi nanti nggak keterima, jadi kita harus bisa legowo. Dan persiapan bahasa soft skill itu juga balik lagi itu paling penting. Aku penasaran nih Kak, mulai lantip itu tuh dari semester berapa sih Kak biasanya? Kalau dari pendidikan ekonomi itu semester 7. Iya, di semester 7 itu ada lantip sama giat. Tapi kalau misal kita udah diterima salah satu program internasional lantip atau giat, itu nanti selanjutnya bisa direkognisi. Jadi kita cuma satu kegiatan aja. Berarti itu setelah KKN biasanya ya Kak? Atau sebelum KKN biasanya? Sebelum KKN kalau tahun ini. Aku pengen dengar cerita lucu nih Kak, selama ngajar di sana pasti ada dong momen unik yang bikin kakak tuh kayak ketawa tuh jadi memorize banget sama kakak ini. Kalau cerita lucu mungkin yang tadi coki-coki, tapi kalau menurut aku itu ada lagi. Itu dari salah satu penjaga sekolah itu yang aku bilang di awal tadi. Itu benar-benar di sana kayak udah jadi orang tua kita. Di sana itu ngurusin kita intinya, jadi bapak buat kita. Jadi di sana itu kita ada 4 laki-laki, 4 perempuan. Itu di sana kita udah janji kalau pulang nggak boleh ada yang nangis. Siapa yang nangis dia nggak apa-apa. Tapi ternyata waktu kita pulang itu bener-bener nggak ada udah janjian. Kita malah bener-bener nangis bareng-bareng. Nangisin satu orang itu yang penjaga baik banget itu. Yang kita anggap orang tua mungkin itu sedih banget sih. Dan kita janji kita bakal bisa ke sana supaya buat temuin bapak kita lagi. Justru kakak lantip tuh berapa bulan Kak di sana? Kalau lantip selama 28 hari. 28 hari, berarti nggak ada 1 bulan ya? Iya. Oke, terakhir nih Kak, selama program jalan itu dukungan dari universitas dan dosen itu kayak gimana Kak? Kayak mereka tuh suportif banget atau gimana Kak? Kalau dosen tentunya suportif banget karena dulu pernah didukung juga buat ikut lantip nasional. Kalau dari fakultas juga alhamdulillahnya dibantu dari pihak LP3 itu menghubungi fakultas untuk dana bantuan dan itu sangat membantu banget buat kita semua yang berangkat maupun di negara-negara lain. Jadi intinya dari UNES maupun fakultas itu sangat mendukung banget buat kegiatan internasional. Sangat suportif banget ya buat mendukung mahasiswanya tuh untuk lantip di luar negeri. Oke teman-teman, dari obrolan bulan Kak Dava yang tadi kita bisa dapat banyak banget pelajaran seru tentang program lantip internasional, khususnya pengalaman belajar mengajar di Malaysia. Ternyata program ini nggak cuma soal mengajar aja, tapi juga belajar beradaptasi, kenalan sama budaya baru, dan ngembangin diri biar siap untuk jadi pendidik yang bisa bersaing di level internasional. Kita juga jadi tahu kalau buat ikut lantip itu perlu persiapan matang, mulai dari bahasa, mental, sampai kemampuan beradaptasi. Kak Dava juga ingetin kita tadi buat tetap percaya diri, terbuka sama hal baru, dan berani keluar dari zona nyaman. Karena lewat pengalaman kayak gini, kita bisa tumbuh jadi pendidik yang lebih kreatif dan berwawasan luas. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut lantip internasional, yuk mulai kita siapin diri dari sekarang juga. Siapa tahu kesempatan kalian buat belajar dan mengajar di luar negeri bakal jadi pengalaman yang gak akan terlupakan. Oke, terima kasih banyak buat Kak Dava untuk nyempetin waktu buat di-sharing di Penak Podcast hari ini. Semoga ceritanya bisa menginspirasi buat kita semua.
podcast selanjutnya.